Shalom, Tuhan memberkati. Sesudah kita menjadi saksinya Tuhan, supaya dengan berkat-berkat ini kita dapat memberitakan kabar sukacita kepada setiap orang. Tetapi di saat kita menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan, Dia angkat beban kita. Karena kita tahu bahwa roh Allah ada di dalam kehidupan kita, selalu menyertai kehidupan kita, tak pernah meninggalkan kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami, bahkan Bapa, Engkau Allah kami yang memberkati kami. Kami bersyukur kepadamu, Engkau mengasihi kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin setai kami, beri kami sukacita, untuk kami dapat mengucap syukur, berterima kasih kepadamu melalui pujian kami. Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, Bapa yang memimpin. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu Bapa, untuk kasih setiamu pada kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pernah kita merasa hampa dan tak berdaya? Beban menumpuk dalam kehidupan kita. Semakin kita merasa kuat dan mampu, semakin masalah itu bertambah berat. Tetapi di saat kita menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan, Dia angkat beban kita. Karena kita tahu bahwa roh Allah ada di dalam kehidupan kita, selalu menyertai kehidupan kita, tak pernah meninggalkan kehidupan kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku Tuhan.
kehidupan kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk kami dapat menyembah-Mu Tuhan. Syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus. Roh Kudus, Roh Allah. Roh Kudus. Roh Allah. Bakar hati dan hidupku. Api-Mu
Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti ibadah kenaikan Isa Al-Masih yang pada pagi hari ini kita rayakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah izinkan kami untuk beribadah bersama. Kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini hati kami siapkan untuk Kau taburi firman-Mu. Karena firman-Mu inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk kami hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita bersama-sama, bahkan seluruh dunia, merayakan hari raya yang luar biasa, di mana Yesus naik ke surga. Nah, dengan kenaikan Yesus ke surga ini banyak sekali pelajaran yang harus kita pelajari dan kita terima. Yang pertama adalah Yesus memberikan berkat kepada kita. Sebelum naik ke surga, Yesus menyiapkan berkat dan diberikan kepada kita. Dan yang kedua, Yesus menunjukkan keilahiannya. Yesus menunjukkan kehebatannya, yaitu mampu mengalahkan gravitasi bumi. Perlahan-lahan dia naik ke surga. Tidak ada nabi yang memiliki kemampuan seperti Tuhan kita Yesus Kristus ini. Sehingga kalau kita ikut dia, harusnya kita makin mantap. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang hebat, yang luar biasa, yang mampu mengalahkan gaya gravitasi bumi, yang sampai hari ini tidak ada tandingnya. Mari kita buka Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, jadi sesudah Yesus membawa murid-muridnya, 11 murid ditambah dengan para pengikut-pengikutnya, ke dekat kota Betania, Yesus memberkati mereka. Mengapa Yesus memberkati mereka? Karena Yesus tahu berkat adalah kebutuhan yang dikejar-kejar oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Tidak ada orang yang tidak mau berkat, walaupun dia sudah kaya, walaupun dia sudah memiliki kedudukan tinggi, toh mereka juga mengejar berkat. Apalagi kita masyarakat kebanyakan, yang namanya berkat itu selalu diburu, dielu-elukan dengan cara yang luar biasa, dikejar dengan tanpa batas waktu. Dan disinilah Yesus kepingin mengajarkan kepada umat-umatnya, kepada orang-orang percaya, berkat yang tidak perlu dikejar, tetapi datang dengan sendirinya. Nah, ada berbagai macam berkat. Jadi berkat bukan hanya uang, berkat bukan hanya harta, berkat bukan hanya jabatan, tetapi berkat itu banyak sekali. Sehingga kita harus mengerti, yang namanya berkat tidak harus duit yang turun,
Yang namanya berkat tidak harus tabungan yang banyak. Yang namanya berkat tidak harus makanan yang berlimpah. Tetapi yang namanya berkat itu kehebatan-kehebatan yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, berkat itu karunia ilahi yang menyebabkan segala pekerjaan berhasil. Karunia ilahi, bukan keterampilan kita, bukan kepintaran kita, tetapi karunia ilahi. Sebelum Yesus naik ke surga, sudah diberikan berkat itu. Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Hebat kan? Berkat itu adalah karunia ilahi yang membuat segala pekerjaan kita berhasil. Nah, jadi kalau hari ini Bapak, Ibu, Saudara memiliki pekerjaan dan pekerjaannya berhasil, itu berkat yang datang dari Tuhan. Sekali lagi, bukan karena kita pinter, bukan karena kita terampil. Karena sejak zaman kejadian, Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah-limpah. Yang diwujudkan dari pekerjaan-pekerjaan yang berhasil. Berkat yang kedua, kehadiran Allah di dalam kehidupan orang percaya. Kejadian 26 ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Ini peristiwa Iskak yang lingkungannya, yang tanahnya, yang negerinya mengalami kelaparan. Ishak harus keluar dari tanah Kanaan, dia pergi ke Gerar, dan Tuhan mengatakan kepada Ishak, tinggallah di negeri ini. Jangan jauh-jauh, jangan pergi kemana-mana, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Nanti kamu harus balik karena kamu hanya orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Luar biasa. Berkat yang diberikan Tuhan adalah penyertaan Tuhan. Dan berkat penyertaan Tuhan. Saya ulang. Luar biasa. Bahwa berkat yang istimewa adalah berkat penyertaan Tuhan. Dan dari penyertaan Tuhan itu muncul berkat-berkat yang lain. Tuhan akan menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak pengen orang-orang yang percaya kepadanya itu mati kelaparan. Sehingga pada saat mereka mengungsi pun penyertaan itu ada. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini dapat menikmati berkat Tuhan, itu adalah bagian dari penyertaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Ini harus kita rasakan. Ini harus kita tampilkan.
Ini harus kita banggakan. Bahwa saat ini aku masih disertai Tuhan. Bahkan penyertaan Tuhan inilah yang membuat aku menjadi kaya. Bahkan penyertaan Tuhan inilah yang membuat aku dapat makan. Hanya sekedar dapat makan. Itu penyertaan Tuhan ikut. Ada andil di situ. Dan yang ketiga. Berkat dapat berwujud kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya sesuai dengan kekayaan kemuliaan-Nya, Ia berkenan mengaruniakan kepadamu kekuatan di dalam batinmu dengan kuasa melalui Roh-Nya. Berkat yang ketiga adalah berkat yang ketiga adalah berkat kekuatan. Berkat kuasa yang memberi pertolongan. Jadi tidak sekedar rupiah yang diberikan kepada kita. Ada kalanya kita tidak mendapatkan rupiah. Ada kalanya ekonomi kita menurun. Ada kalanya kita tidak memiliki sesuatu yang kita inginkan. Tetapi ada kekuatan yang Tuhan berikan pada kita. Untuk bertahan. Ku kan bertahan di tengah badai. Kekuatan yang Tuhan berikan. Pertolongan yang Tuhan siapkan. Ada di dalam batin kita. Jadi batin kita ini harus selalu mengatakan, hati kecil kita ini harus selalu mengatakan, kekuatan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, pasti datang hari ini. Ini harus kita miliki, karena berkat ini sudah dijanjikan kepada kita. Allah ingin menjadikan orang percaya itu memiliki kekayaan, memiliki kemampuan, memiliki kekuatan yang dapat dinikmati hari demi hari. Apalagi kalau orang percaya itu menjadikan Yesus sebagai sumber, maka berkat itu tidak akan lenyap di dalam setiap langkah hidup kita. Lalu tujuan Allah memberkati untuk apa? Tujuan Allah memberkati supaya kita jadi saksinya. Lihat ini loh anakku yang kuberkati. Lihat ini loh anakku yang memiliki kekuatan. Di tengah badai, di tengah kehidupan yang sulit, dia masih mampu bertahan. Sadrah, Mesah, Abednego. Di tengah-tengah pertandingan yang mematikan, dia yang harus dilemparkan ke dapur api. Ternyata Sadrah, Mesah, Abednego masih memiliki kekuatan. Dia menjawab, ya Tuanku, andai kata Tuhanku tidak sanggup melepaskan aku dari api itu, aku tetap siap kok. Aku tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat. Hebat. Sudah kematian di depannya. Tetapi hatinya, batinnya masih memiliki kekuatan yang bersumber pada Allah. Yang membuat satu negeri tahu bahwa Allahnya Sadrah, Mesah, Abednego adalah Allahnya yang hebat. Nah, kalau kita mampu menampilkan kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan ini, maka kesaksian akan bermunculan. Hebat ya si A itu. Sudah keadaan seperti itu, kok masih setia kepada Tuhan. Yang membuat orang lain berdecak, yang membuat orang lain tahu bahwa ada Allah yang luar biasa yang ada di dalam hidupnya. Berkat kekuatan. Lalu juga berkat penyertaan Allah. Dimanapun kita berada,
berkat itu selalu melimpah dalam hidup kita. Dan juga berkat keberhasilan harus kita tampilkan dalam hidup kita. Nah, sesudah kita menjadi saksinya Tuhan, supaya dengan berkat-berkat ini kita dapat memberitakan kabar sukacita kepada setiap orang. Kabar sukacita inilah yang membuat banyak orang bertobat. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jangan sesudah diberkati berubah setia. Hati-hati. Berkat kalau tidak di-manage dengan bagus, kekuatan Allah tidak kita tampilkan, penyertaan Allah tidak kita tampilkan, berkatnya berubah setia. Kita jauh dari Allah, berbagai macam masalah muncul dalam hidup kita. Hari ini kita rayakan Yesus yang naik ke surga. Yesus yang memiliki kehebatan yang luar biasa disaksikan oleh banyak orang. Dia Allah yang memberkati kita. Sebelum Yesus naik ke surga, dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Apakah hari ini Bapak Ibu sudah menikmati berkat-berkat yang Yesus berikan sebelum Yesus naik ke surga? Yaitu penyertaan Allah, yaitu keberhasilan hidup, dan yang ketiga, kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Kalau belum, buka hati agar kita dapat menikmati berkat Allah yang hebat ini di hari yang luar biasa ini. Selamat menikmati berkat-berkat Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kok Allah yang baik, kok Allah yang luar biasa, kok Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk beribadah, untuk menikmati berkat-berkat yang telah Kau turunkan kepada kami orang-orang percaya. Hari ini kami boleh pulang dengan membawa berkat-berkat yang besar. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan tempat ibadah online kita masing-masing ini, ingat beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Walaupun tinggal 4 Bapak Ibu, 1B, 3M. Berdoa, lalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ya, tinggal 3M. Tapi jangan sembrono. Kita harus tetap melakukan dengan tertib. Lalu GBS Palur tetap akan mengadakan ibadah online. Doakan, ya doakan, karena ibadah online ini cukup berat. Tetapi Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga ibadah online terus akan diadakan. Nah, untuk ibadah online ini doakan supaya kru sehat, supaya alat awet, dan supaya mereka yang membuka ibadah online dijamah Tuhan. Karena Tuhan firman-Nya mengatakan bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Maka kepada Bapak Ibu yang membuka ibadah online, tolong di-like, tolong di-komen, tolong di-share. Minimal 5 orang Bapak Ibu, supaya penginjilan ini terus berkesinambungan. Selain ibadah online,
GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Kalau Minggu jam 9 pagi, kalau Selasa jam 6 sore. Anak-anak sekolah Minggu sudah mengadakan ibadah tatap muka, Minggu jam 7 pagi. Permata mulai akan diadakan. Dan ibadah cabang pun juga akan diadakan. Bantu doa supaya segera terrealisasi. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri, kita akan sama-sama berdiri, kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah menyertai dan memberkati anak-anak-Mu. Bahkan Kau telah memberkati anak-anak-Mu yang setiap kali kami doakan. Bapak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Ratmi, Bapak Ibu Sriono, mereka telah Kau jamah. Mereka telah Kau sembuhkan. Maka izinkan saudara-saudara kami memiliki kesembuhan yang sempurna dan bersaksi tentang kasih karunia-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih sakit, Oktavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru, Pak Hinanto yang jatuh, Elsa yang radang usus besar, Ibu Setyo Purnomo yang jatuh dan kakinya sakit, AB yang sakit demam berdarah, Ibu Mbing yang pusing, dan Ibu serta Eyang Ua yang sakit pasca operasi kecelakaan. Tuhan, jamah Tuhan. Pada saat kami berdoa, tangan Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Richard yang akan melamar pekerjaan di Singapura. Kami berdoa untuk Yoel yang akan mendaftarkan universitas di Jogja, Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, dan Ibu Isbianto. Jamah Tuhan, imannya bekerja, sehingga dengan iman yang bekerja, maka segala permohonannya dikabulkan. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah online ini, biar berkat-Mu Kau curahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tangan-Mu dan nikmatilah segala berkat yang Tuhan limpahkan kepadamu. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau meninggalkan tempat ini masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.